Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dari LKM keempat agama Hindu dengan materi yoga dan pranayama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Namun sebelum lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah baik, perkenalkan nama saya Putu Dianita Dewi dengan NIM 23170511004 dengan nomor absen 21 dari Prodi S1 Akuntansi Rombel 17 Agama Hindu. Nah, di dalam presentasi terkait dari LKM keempat kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan dua tayangan video yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Nah, jadi untuk itu saya akan mulai dari perintah atau pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Jadi, perintah dari atau pertanyaan yang pertama yaitu simaklah video dari link YouTube berikut ini. Kemudian berikan apa saja nilai-nilai yang diajarkan dalam tayangan tersebut. Apakah ada yang Anda bisa tiru? Kemudian berikan ide-ide yang relevan untuk Anda lakukan di lingkungan Anda sendiri berdasarkan tayangan tersebut. Nah, di sini saya juga sertakan cuplikan gambar dari tayangan video yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari tayangan video pertama ini. Nah, dalam video yang pertama ini ditayangkan salah satu episode dalam talk show Kick Andy yang menampilkan 3 orang anak-anak dengan rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Di usia mereka yang masih belia, namun rasa empati dan kemanusiaannya sangatlah tinggi. Mereka inilah para pahlawan kemanusiaan yang sesungguhnya, bocah berhati malaikat yang menghadirkan aksi nyata tanpa mengharapkan muatan atau pamrih apapun. Ini adalah bukti bahwa niat yang baik bisa muncul dari mana saja, tidak peduli usia ataupun latar belakang ekonomi. Nah, untuk bocah berhati malaikat pertama ini adalah Wajendra Hanif Athoillah Lutfi, atau yang sering disapa Han, yang merupakan anak usia 11 tahun yang telah melakukan aksi kemanusiaan melalui penggalangan dana untuk membantu Farih, anak usia 5 tahun yang terkena kanker mata atau retinoblastoma. Untuk aksi nasional kemanusiaan pertama ini, Han yang sangat memang mencintai dunia olahraga dan telah beberapa kali memperoleh medali, melakukan penggalangan dana dengan melakukan tantangan triathlon yang meliputi 3 cabang olahraga sekaligus, yaitu berenang, bersepeda, dan lari tanpa jeda. Tantangan ini dituntaskan Han pada tanggal 2 Mei 2019 lalu dengan berenang sejauh 200 meter, kemudian bersepeda 35 km, dan lari sejauh 6,7 km. Nah, hal tersebut ia lakukan berawal dari niat membantu sesama, di mana Han dibantu oleh ayahnya yang juga merupakan aktivis sosial, yaitu Lutfi Kurnia, kemudian mencari calon atau target yang akan dibantu melalui website kitabisa.com, dan ia pun dipertemukan dengan Farih, anak usia 5 tahun yang terkena kanker mata. Aksi kemanusiaan ini akan terus dilakukan Han, bahkan ia pun berharap agar semakin banyak orang yang tergerak untuk peduli terhadap sesama. Nah, untuk bocah berhati malaikat berikutnya adalah Luis Jose Dario Romero, yaitu seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Ia melakukan penggalangan dana melalui kitabisa.com sebagai bentuk kepeduliannya terhadap opa-oma atau para lansia di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Meski lahir dan tumbuh dalam keluarga berada, namun Luis tampak tak malu untuk berkumpul dan bermain dengan anak-anak di kawasan Bantar Gebang. Bahkan Luis pun yang mempunyai hobi bermain basket ini juga mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak di sana. Karena seringnya ia berkunjung ke Bantar Gebang, membuat Luis mengetahui satu fakta bahwa kebanyakan warga, termasuk para lansia di Bantar Gebang yang 90% berprofesi sebagai pemulung, tidak pernah keluar meninggalkan daerah gunungan sampah tersebut. Hal inilah yang membuat Luis tergerak untuk mengajak para lansia berkunjung ke Jakarta Aquarium yang berada di Mall Neo Soho. Nah, untuk mewujudkan mimpinya itu, Luis pun menggalang dana melalui kitabisa.com untuk membiayai perjalanan warga lanjut usia di sekitar kawasan TPA Bantar Gebang tersebut. Nah, kemudian ada Ariel Lucky Wijaya Trisupono. Nah, Ariel yang merupakan seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang berasal dari keluarga prasejahtera. Namun, keterbatasan ekonomi tidak membatasi semangatnya untuk berbagi dan membantu sesama. Ayahnya yang merupakan seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang seadanya untuk menghidupi keluarganya.
Meskipun begitu, setiap hari Ariel rela menyisihkan uang jajannya untuk ditabung dalam celengan kaleng dan setiap akhir bulannya menyetorkannya ke komunitas Laskar Queen 1000 atau LKS untuk berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Ajri Fatur Rahman, pendiri komunitas ini menyampaikan bahwa sebagian besar relawan dan donatur LKS adalah para pelajar. Komunitas ini didirikan untuk membantu masyarakat kurang mampu di daerah Kota Bogor. Dengan penghasilan dari koin-koin tersebut, komunitas LKS ini telah mampu berbagi sembako secara rutin pada kaum duafa, kitanan massal, berbagi kotak nasi untuk orang jalanan, dan aksi-aksi sosial lainnya. Nah, dari aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ketiga anak-anak tersebut mengajarkan banyak sekali nilai-nilai positif, terutama sangat terkait dengan nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, yang pertama adalah kasih sayang dan kepedulian sosial. Di mana anak-anak dalam video ini yaitu Han, Louis, dan Ariel menunjukkan kasih sayang dan kepedulian mereka terhadap orang lain bahkan mereka yang tidak dikenalnya. Hal ini sangat selaras dengan ajaran Tatuam Asi, yaitu aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ketika melihat orang lain kesusahan ataupun menderita, dia akan merasakan penderitaan itu sebagai penderitaannya. Hal inilah yang mendorong rasa empati, kepedulian, dan rasa kasih sayang pada Han, Louis, dan Ariel untuk membantu sesama dengan penuh ketulusan. Kemudian ada nilai kedermawanan, di mana anak-anak dalam video ini menunjukkan rasa kedermawanan yang luar biasa meskipun di usia mereka yang masih belia. Mereka memiliki semangat berbagi yang begitu tinggi, dan mereka pun juga rela memberikan waktu, tenaga, dan sesuatu yang mereka miliki untuk membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas. Kemudian ada kegigihan dan pantang menyerah, di mana beberapa anak dalam video ini, salah satunya adalah Ariel yang memiliki latar belakang ekonomi yang cukup sulit, namun ia tidak begitu saja menyerah pada keadaan. Ariel tetap gigih dalam mencapai tujuan kemanusiaannya untuk membantu antar sesama dengan rutin menyisihkan uang jajannya. Nah, selanjutnya ada nilai keberanian, di mana anak-anak dalam video ini berani untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman mereka untuk membantu orang lain. Seperti halnya Han, meskipun masih kecil, ia dapat menunjukkan keberaniannya untuk melakukan tantangan triathlon yang pastinya tidak mudah. Han menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan tantangan tersebut demi menggalang dana untuk membantu Fahri yang terkena kanker mata. Kemudian terkandung juga nilai kesederhanaan dan kerendahan hati, di mana video ini menepis anggapan bahwa membantu orang lain harus dilakukan dengan cara yang mewah. Anak-anak ini justru menunjukkan bahwa dengan niat tulus dan kemauan untuk berbagi, hal-hal sederhana pun bisa memberikan dampak yang besar terhadap sesama. Mungkin mereka belum memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Mereka dengan ikhlas membantu orang lain dengan cara dan usaha yang mereka bisa, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan. Kemudian ada nilai bersyukur, di mana kita haruslah selalu bersyukur atas hal yang kecil yang kita miliki, karena hal-hal kecil tersebut belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan lebih terdorong untuk membantu orang lain yang mungkin kurang beruntung. Seperti halnya Louis yang berasal dari keluarga yang cukup berada. Namun ia tetap tulus menggalang dana untuk membantu para lansia di daerah TPA Bantar Gebang serta berbagi ilmu dengan ikhlas pada anak-anak di sekitar daerah TPA Bantar Gebang melalui belajar bahasa Inggris. Nah, jadi anak-anak ini dapat menjadi contoh inspiratif bahwa siapa saja tanpa memandang usia bisa berkontribusi untuk kebaikan bersama. Nah, dari nilai-nilai yang telah diajarkan dalam video tersebut dan juga telah saya paparkan tadi, ada pun beberapa nilai yang dapat saya tiru, yaitu berkaitan dengan nilai kedermawanan dan nilai kasih sayang serta kepedulian sosial. Nah, dari nilai-nilai tersebut, beberapa sudah saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Antaranya yaitu dengan membantu para lansia melalui gerakan 1000 kg gula untuk lansia sebagai salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut ulang tahun Fakultas Ekonomi di mana setiap orang dapat memberikan 1 kg gula kepada para lansia.
Serta di sini juga terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UKM Penalaran dan Karya Ilmiah, di mana saya juga termasuk salah satu anggota dari UKM Penalaran dan Karya Ilmiah atau UKM PKIM ini. Nah, yaitu dengan menyalurkan bantuan berupa sembako, alat tulis, dan pakaian layak pakai pada anak-anak panti asuhan. Nah, adapun ide-ide relevan yang dilakukan di lingkungan sekitar saya, yaitu seperti halnya dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu dengan memberikan bantuan berupa pakaian yang masih layak pakai ataupun bantuan dalam bentuk moral berupa pemberian motivasi-motivasi untuk anak-anak jalanan. Kemudian saya pun juga berinisiatif untuk menyisihkan uang jajan saya untuk membantu memberikan makanan dan minuman kepada orang yang membutuhkan ataupun untuk memberikan bantuan sembako kepada para lansia di lingkungan saya, seperti halnya melalui gerakan 1000 kg gula untuk para lansia. Dan juga dapat dengan melakukan kegiatan penggalangan dana untuk rekan-rekan yang membutuhkan ataupun turut memberikan sumbangan ketika terdapat kegiatan penggalangan dana. Nah, untuk berikutnya saya akan lanjutkan terkait dari perintah atau pertanyaan yang kedua, yaitu simaklah video dari link YouTube berikut ini, kemudian jelaskan apa yang diajarkan dalam tayangan video tersebut. Nah, di sini juga saya telah sertakan cuplikan gambar dari tayangan video yang kedua ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mulai pembahasan terkait dari video kedua ini, yaitu mengenai pranayama. Nah, namun sebelumnya, pranayama berasal dari kata prana dan ayama, di mana kata prana mengacu pada energi kehidupan dan juga mencangkup konsep-konsep seperti nafas, angin, kehidupan, vitalitas, energi, dan kekuatan. Sedangkan ayama mengacu pada peraturan atau kontrol, sehingga pranayama dapat diartikan sebagai kontrol nafas. Hal ini berpusat pada kemampuan latihan pranayama untuk mengembangkan pengendalian pernapasan dan meningkatkan kesejahteraan mental serta dapat meningkatkan prana sakti atau energi kehidupan. Nah, adapun manfaat dari melakukan latihan pranayama ini yaitu dapat meredakan stres dan kecemasan, kemudian meningkatkan kualitas tidur, menurunkan tekanan darah, memperkuat paru-paru, meningkatkan sistem pencernaan dan memperkuat kekebalan tubuh. Nah, untuk melakukan pranayama ini, kita dapat melakukannya dengan mulai duduk dengan posisi yang nyaman, yang bisa dilakukan dengan posisi sukhasana atau duduk bersila. Lalu posisikan kepala, bahu, dan punggung tetap tegak, lurus, dan rileks. Kemudian tutup mata dengan lembut dengan kedua tangan diletakkan di atas lutut dan telapak tangan menghadap ke atas. Dengan niat yang kuat di hati, tetaplah bernapas dengan lembut tanpa melakukan perubahan apapun pada pola pernapasan. Pada saat melakukan pranayama, fokuskanlah pikiran dengan tetap pada apa yang menjadi tujuan saat melakukan pranayama ini. Dalam video ini terdapat beberapa teknik yang diajarkan pada saat melakukan pranayama, yaitu Yogic Breath, kemudian Bhastrika Pranayama, dan Anuloma Viloma Pranayama. Nah, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan atau membahas terkait dengan teknik pertama terlebih dahulu, yaitu terkait dengan Yogic Breath atau pernapasan dalam yoga. Nah, dalam teknik Yogic Breath atau pernapasan dalam yoga terdapat 3 macam tahapan, di mana tahapan pertama berfokus pada area perut. Gerakannya diawali dengan meletakkan tangan kanan di bagian perut bagian kanan, lalu tarik nafas secara perlahan dan saat menarik nafas, rasakan gerakan perut terangkat. Kemudian hembuskan nafas secara perlahan dan lakukan gerakan ini selama beberapa kali. Setelah itu, letakkan kembali tangan di atas lutut dan badan dirilekskan selama beberapa saat. Kemudian pada tahapan kedua, teknik pernafasannya berfokus pada area perut dan area dada. Gerakannya diawali dengan meletakkan kembali tangan di perut bagian kanan, lalu tarik napas secara perlahan, dan saat menarik napas, rasakan gerakan perut terangkat dan gerakan dada yang melebar. Kemudian hembuskan nafas secara perlahan dan lakukan gerakan ini selama beberapa kali. Setelah itu, letakkan tangan ke posisi semula dan badan dirilekskan selama beberapa saat. Kemudian pada tahapan yang ketiga berfokus pada area perut, area dada, dan area bahu. Gerakannya diawali dengan meletakkan kembali tangan kanan di perut bagian kanan, lalu tarik nafas secara perlahan
di mana saat menarik napas, angkat perut, dada, dan kemudian bahu secara perlahan. Lalu hembuskan nafas secara perlahan sembari menurunkan atau mengendurkan bagian bahu, dada, dan kemudian perut secara perlahan. Lakukanlah gerakan ini selama beberapa kali dan setelah itu letakkan kembali tangan di atas lutut dan badan dirilekskan selama beberapa saat. Adapun manfaat dari melakukan yogic breath atau pernapasan dalam yoga, yaitu pertama adalah dapat meningkatkan ekspansi penuh paru-paru untuk mendorong pernapasan yang lebih dalam dan lebih baik. Kemudian meningkatkan suplai oksigen ke dalam tubuh, lalu melepaskan ketegangan otot, kemudian menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas, kemudian mencegah terjadinya stres, dan sebagai persiapan untuk berbagai latihan pranayama lainnya dan kegiatan meditasi yang lebih dalam. Nah, untuk teknik yang kedua, yaitu ada Bhastrika Pranayama, di mana teknik Bhastrika Pranayama ini diawali dengan melakukan tarikan napas secara dalam dan diikuti dengan mengangkat tangan lurus ke atas dari sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian hembuskan nafas sembari menurunkan tangan ke sisi tubuh. Lakukanlah gerakan ini sebanyak 20 kali dengan 3 kali putaran sembari diselingi waktu untuk merilekskan badan sejenak. Nah, adapun manfaat dari melakukan Bhastrika Pranayama ini, yang pertama dapat menghilangkan penyumbatan dan dahak pada saluran pernapasan. Kemudian memperkuat dan membersihkan paru-paru, lalu dapat meningkatkan detoksifikasi tubuh dengan menghilangkan kotoran dalam darah. Kemudian dapat meningkatkan imunitas tubuh, lalu menguatkan otot-otot perut, membakar lemak perut dan mengencangkan pinggang. Lalu dapat memberikan energi pada tubuh dan merevitalisasi tubuh serta pikiran. Kemudian untuk teknik yang ketiga atau teknik yang terakhir ada Anuloma Viloma Pranayama. Nah, teknik Anuloma Viloma Pranayama merupakan salah satu jenis pranayama berupa teknik pernapasan terkontrol. Teknik ini melibatkan menutup satu lubang hidung saat menarik napas, lalu menutup lubang hidung lainnya saat menghembuskan napas. Prosesnya kemudian dibalik dan diulangi secara bergantian. Nah, jadi lakukanlah gerakan Anuloma Viloma Pranayama ini dengan mengacu pada dasar hitungannya, yaitu saat menarik nafas atau puraka selama 4 hitungan, lalu menahan nafas atau kumbhaka selama 2 hitungan, dan menghembuskan nafas atau recaka selama 6 hitungan. Nah, dalam melakukan Anuloma Viloma Pranayama ini, mulailah dengan menggunakan tangan kanan, yaitu dengan melipat jari tengah dan telunjuk ke arah telapak tangan. Kemudian letakkan ibu jari di lubang hidung tangan kanan dan jari manis di lubang hidung kiri. Lalu tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari dan tarik napas melalui lubang hidung kiri secara dalam dan perlahan. Lalu selanjutnya lepaskan ibu jari dan tutup lubang hidung kiri dengan jari manis dan buang napas perlahan melalui lubang hidung kanan. Lalu praktikkanlah hal tersebut secara terbalik. Kali ini tarik napas melalui lubang hidung kanan dan hembuskan napas melalui lubang hidung kiri. Lakukanlah gerakan ini selama 1-2 menit sembari diselingi waktu untuk merilekskan badan sejenak. Nah, adapun manfaat dari melakukan gerakan Anuloma Viloma Pranayama ini, yaitu yang pertama dapat membersihkan pembuluh darah, saraf, dan saluran energi dalam tubuh. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, lalu mengurangi terjadinya gangguan sleep apnea dan mendengkur, kemudian membantu menyembuhkan sakit kepala, migrain, masalah saraf, penyumbatan jantung, serta masalah lambung. Kemudian dapat menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Nah, baik, sekianlah pembahasan yang dapat saya paparkan terkait dari LKM keempat kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.